anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Oke. Pastinya tetap sehat ya. Luar biasa, puji Tuhan. Anak-anak, kalian tentu sudah tidak sabar untuk mengikuti ibadah kita sekolah minggu online kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan untuk ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami semua selama seminggu yang lalu. Terima kasih Tuhan, hari ini kembali Tuhan memberi kesempatan buat kami mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan menyertai kami dari awal ibadah sampai akhir, sehingga hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhanlah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Tuhan, ucap terima kasih. Tuhanlah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi sekolah minggu untuk mendengar firman-Nya. Yes. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi sekolah minggu untuk berdoa dan kepada Tuhan. Amin, amin, haleluya. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi sekolah minggu untuk mendengar firman-Nya. Yes. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi sekolah minggu untuk doa kepada Tuhan. Amin, amin, haleluya. Tuhan melihat apapun yang kita perbuat. Karena itu kita harus taat kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan sangat baik kepada kita semua. Dia selalu bersama-sama kita. God is so good. God is so good, sha-la-la-la-la. God is so good, sha-la-la-la-la. God is so good to me. Allah baik, sha-la-la-la-la. Allah baik, sha-la-la-la-la. Allah baik padaku selalu. Tuhan sayang kepada kita. Kita pun harus sayang kepada Tuhan. Amin. I love him so, sha-la-la-la-la. I love him so, sha-la-la-la-la. I love him so.
Anak-anak, waktunya kita memberikan persembahan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Anak-anak bisa scan QRIS atau transfer ke rekening gereja. Tuhan, terima kasih atas berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami dan keluarga kami. Terima kasih juga atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat Kau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Losu Stefanus. Sebelumnya, kita siapkan hati kita dengan menaikkan pujian, percaya, Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Dia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Dia tinggal dalamku, bersama umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya. Hanya percayalah. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. But to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. But to trust and obey. Halo adik-adik, selamat pagi. Lose berharap kalian tetap sehat dan tetap semangat walaupun saat ini kalian berada di rumah. Adik-adik, Lose akan mengajak kalian untuk bermain. Mau ya? Oke, kita mau bermain. Lose di sebelah kanan ini punya 9 kotak. 9 kotak yang berisi 9 perintah atau nasihat. Setiap kotak yang kita buka itu akan berisikan perintah atau nasihat. Karena keterbatasan waktu adik-adik, kita hanya akan membuka 2 kotak saja. Ketika kotak nanti kita buka berisi perintah atau nasihat yang baik, maka kalian semua harus menaati dan melakukannya. Tetapi jika kotak yang kita buka nanti berisi perintah atau nasihat yang tidak baik, maka kalian semua tidak perlu melakukannya. Jelas ya adik-adik ya? Oke, kita mulai. Adik-adik, silahkan adik-adik pilih kotak berapa yang akan kita buka. Berapa? 2. Oke, kita buka kotak nomor 2. Isinya adalah berbohonglah. Adik-adik, perintah ini atau nasihat ini kira-kira baik atau tidak baik? No. Betul, tidak baik.
karena ini perintah yang tidak baik, maka kita tidak perlu melakukannya. Oke, kita mau buka satu kotak lagi adik-adik. Kita buka satu kotak lagi. Kita buka kotak nomor berapa adik-adik? Nah, berapa? 9. Kita buka kotak nomor 9. Nah, berisi perintah menghafal ayat Alkitab. Loh, saya mau tanya, perintah ini itu baik atau tidak baik adik-adik? Good. Iya, betul. Perintah ini adalah perintah yang baik. Maka kita harus melakukannya. Nanti adik-adik di akhir Lose bercerita, kita akan menghafal ayat Alkitab bersama. Adik-adik, hari ini kita akan mempelajari tentang seseorang yang mengikuti nasihat yang baik dan menaati Allah untuk beberapa saat saja. Tetapi kemudian dia mengikuti nasihat yang buruk dan berpaling dari Allah seumur hidupnya. Adik-adik, sebelum Lose melanjutkan cerita Lose, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mengasihi kami, memimpin kami dan melindungi kami hingga saat ini. Kondisi kami tetap sehat dan tetap semangat Tuhan. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, tolong pakailah Lose yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan, supaya apa yang disampaikan oleh Lose bisa kami mengerti. Kami juga menyerahkan kami semua Tuhan, persiapkan hati kami, pikiran kami, agar hati kami siap menerima benih firman Tuhan seperti tanah yang subur. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, nats Alkitab yang akan Lose ceritakan itu terambil di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-22 ayat yang ke-10 sampai pasal yang ke-24 ayat ke-25. Adik-adik, Atalia adalah anak perempuan dari Raja Ahab dan Ratu Isabel yang jahat. Atalia ini adalah ibu dari Ahazia, Raja Yehuda. Ketika Ahazia dibunuh oleh Yehu, Atalia ingin menjadi ratu. Akhirnya Atalia memutuskan untuk membunuh semua anak Raja Ahazia. Berarti dia memutuskan untuk membunuh semua cucunya, adik-adik. Kejam bukan? Hanya Yoas yang masih bayi yang berhasil diselamatkan dan disembunyikan dari neneknya yang kejam itu, adik-adik. Yoas kecil disembunyikan oleh bibinya Yosabat dan suaminya Imam Yoyada. Di mana, adik-adik? Di dalam bait Allah selama kurang lebih 6 tahun. Jadi selama 6 tahun Yosabat dan Imam Yoyada yang baik itu merawat Yoas kecil, adik-adik. Jadi Yoas tinggal dan bermain di dalam bait Allah. Bibi Yosabat dan paman Yoyada melindungi dia dari nenek Atalia yang kini jadi ratu, adik-adik. Ratu Atalia yang jahat bahkan tidak tahu kalau Yoas itu masih hidup. Ketika Yoas sudah berusia kurang lebih 7 tahun,
Imam Yoyada memanggil para imam dan umat Israel ke Bait Allah. Untuk apa adik-adik? Untuk menobatkan Yoas menjadi raja. Adik-adik, Allah telah berjanji kepada Raja Daud bahwa seseorang dari keluarganya akan selalu menjadi raja, dan bahkan bahwa juru selamat akan lahir dari keluarganya. Adik-adik, karena Yoas ini berasal dari keluarga keturunan Daud, maka dia pantas menjadi raja. Allah akan menepati janjinya mengenai juru selamat yang akan lahir melalui Yoas ini, adik-adik. Adik-adik, di sekeliling gerbang Bait Allah berdirilah para penjaga berpedang yang siap untuk menghentikan siapa saja yang berusaha melukai Yoas kecil ketika dia muncul di hadapan umat Israel, adik-adik. Kemudian Imam Yoyada dan para imam mengurapi Yoas dengan minyak, mengenakan mahkota di atas kepala Yoas, memberinya salinan Taurat Allah, dan mereka berseru, "Hiduplah raja, hiduplah raja!" Semua orang bertepuk tangan dan bersorak-sorai, adik-adik. Ada nyanyian dan tiupan sangkakala, sehingga itu menjadi sebuah perayaan yang sangat meriah. Ratu Atalia mendengar suara musik dan seruan itu. Kemudian dia berlari ke Bait Allah. Ketika Ratu Atalia melihat Yoas dinobatkan sebagai raja, dia mengoyakkan jubahnya dan berseru, "Kianat, kianat!" yang artinya dia tidak dapat menjadi raja, akulah pemimpinnya. Tetapi para tentara menyingkirkan dia untuk selamanya. Adik-adik, Raja Yoas masih terlalu muda untuk memerintah sendirian. Maka Imam Yoyada membantu dia. Imam Yoyada memberitahu orang-orang bahwa mulai sekarang mereka semua akan mengikuti dan menaati Allah. Mereka sepakat untuk berbuat demikian. Dan karena itu, adik-adik, umat Israel pergi dan menghancurkan kuil Baal, menghancurkan mezbah, serta berhala-berhala, adik-adik. Adik-adik, bertahun-tahun kemudian, ketika Yoas sudah dewasa, dia memutuskan untuk memperbaiki Bait Allah, sehingga Bait Allah menjadi sangat-sangat indah. Selama Yoyada hidup, Raja Yoas dan bangsa Israel memuji dan menyembah Allah di Bait Allah yang indah itu. Tetapi setelah Yoyada meninggal, adik-adik, segalanya berubah. Yoas melupakan nasihat dan teladan Imam Yoyada, dan dia lebih mendengarkan nasihat yang buruk dari orang-orang Yehuda. Yoas dan bangsa itu berpaling dari Allah dan Bait-Nya, dan mereka menyembah berhala, mereka menyembah ilah-ilah palsu. Allah kemudian mengutus Sakaria, anak dari Imam Yoyada, untuk berbicara kepada bangsa itu. "Mengapa kalian tidak menaati Allah? Karena kalian telah berhenti mengikuti Allah,
maka Allah tidak akan menyertai kalian lagi. Itu kata Sakaria, adik-adik. Raja Yoas dan bangsa Israel tidak mau mendengarkan perkataan Sakaria, dan mereka justru melakukan hal yang mengerikan. Apa itu, adik-adik? Mereka justru membunuh anak Yoyada tersebut tepat di pelataran rumah Allah. Bahkan pada saat Sakaria hampir mati pun, dia terus memperingatkan Yoas. Tuhan akan melihat apa yang telah engkau lakukan, dan dia akan menghukummu. Itu kata Sakaria ketika dia hampir mati, adik-adik. Dan Allah memang menghukum raja yang telah berpaling darinya itu, adik-adik. Allah mengirim sekelompok kecil tentara untuk menghukum Yoas dan orang Yehuda itu. Yoas terluka di dalam pertempuran, adik-adik. Dan kemudian para pelayannya sendiri membunuh dia atas apa yang telah dia lakukan pada Sakaria. Adik-adik, Lose mau bertanya, apakah yang akan terjadi pada Yoas seandainya dia tetap menaati Allah? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu jawabannya? Apa jawabannya? Iya, betul. Seandainya Yoas tetap menaati Allah, Allah pasti akan memberkati dia dan tidak perlu menghukum dia. Adik-adik, tidak cukup bagi Yoas untuk mengikuti Tuhan hanya beberapa waktu saja. Dia perlu menaati Allah dan mengikuti perintahnya setiap hari. Tetapi sebaliknya, Yoas justru menuruti nasihat yang buruk. Dia berpaling dari Tuhan selama sisa hidupnya, adik-adik. Dan dia harus membayar harga yang mahal untuk dosanya tersebut. Bagaimana dengan kita, adik-adik? Apakah selama ini kita juga sama seperti Yoas tadi yang sering menaati nasihat yang salah? Mungkin kita selama ini sering menuruti nasihat yang salah untuk berbohong, atau menuruti nasihat yang salah untuk tidak usah membaca Alkitab, atau juga mungkin menuruti nasihat yang salah tidak usah ikut sekolah minggu online. Jika kalian menuruti nasihat yang salah tadi, adik-adik, segeralah bertobat dan minta ampunlah kepada Tuhan. Kembalilah kepada jalan Tuhan dan taatilah firman Tuhan senantiasa, adik-adik. Adik-adik, Tuhan adalah gembala kita. Kita sebagai domba, kita harus mendengar atau menaati perintah dari gembala kita. Tuhan adalah gembala yang baik. Dia akan mengarahkan domba-dombanya ke jalan yang benar. Jika kita tidak menaati perintah dari gembala kita, maka kita akan tersesat seperti Yoas tadi, adik-adik. Adik-adik, saat ini bagaimana caranya kita mengetahui atau mendengar perintah dari gembala kita? Gimana caranya, adik-adik? Ayo, siapa yang bisa? Gimana? Iya, betul. Kita bisa mengetahui atau mendengar perintah dari gembala kita
yaitu dengan membaca Alkitab setiap hari, adik-adik. Adik-adik, jika kita senantiasa taat akan perintah Tuhan, maka hidup kita, hidup Lose, dan hidup adik-adik akan selalu dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi tadi kita di permainan, kita buka kotak nomor 9, isinya adalah perintah untuk menghafal ayat Alkitab. Baik kan? Kita harus lakukan. Oke, kita mau menghafal ayat Alkitab kita. Hari ini ayat Alkitab kita terambil di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Ya. Ayo kita mau hafal sama-sama, ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kita hafal sekali lagi, ya. Ayat ini beberapa minggu yang lalu kita sempat hafal, ya. Makanya walaupun panjang, saya kira nggak terlalu susah kok, ya. Kita mau hafal, kita baca sekali lagi. Ada beberapa bagian yang mungkin ditutup, gitu ya. Oke, kita mau hafal sekali lagi. Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, oke. Saya berharap kalian lebih hafalkan lagi supaya kalian bisa semakin hafal. Oke, kita mau berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas pimpinan penyertaan Tuhan selama kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, hari ini kami belajar tentang Raja Yoas yang menaati Engkau sementara waktu saja, tetapi dia kemudian menaati, mendengarkan nasihat yang buruk sehingga ia berpaling daripada Tuhan. Tuhan, kami tidak ingin seperti Raja Yoas, Tuhan. Kami ingin menaati firman Tuhan senantiasa. Ajar kami anak-anak-Mu untuk selalu taat, Tuhan, akan perintah-Mu yang ada di Alkitab, Tuhan. Tuhan, kami serahkan firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Kiranya Tuhan mau berkati, supaya firman yang kami dengar hari ini, Tuhan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita aktivitas. Halo anak-anak, sekarang waktunya aktivitas. Mari kita buat sama-sama. Di kanan kau ada, di
hari ini kita juga akan merayakan ulang tahun anak-anak kita yang berulang tahun di bulan Januari yang lalu. Selamat ulang tahun ya anak-anak. Semoga kalian bertambah bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya anak-anak, ibadah sekolah minggu online kita hari ini sudah berakhir. Tapi kita akan bertemu kembali minggu depan. Oke? Sampai jumpa anak-anak. God bless you.